kehidupan seorang wanita yang penuh imajinasi liar, dan wanita itu memiliki kecenderungan untuk menjadi cosplayer. Tentu keinginannya itu bertentangan dengan keluarganya. Bahkan wanita itu terlibat skandal yang membuat dirinya viral dan membuat malu keluarganya sendiri. Para makakuha ka ng fans, kailangan mo ng exposure. Bukod sa mga cost. Itulah sedikit kutipan dari alur cerita film Fantasia ni Tami yang dirilis pada tahun 2024, yang pastinya film ini masih berasal dari Filipina ya. Penasaran ya akan sama alur cerita filmnya? Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Film pun dimulai. Adegan pertama diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Tami dan temannya bernama Jonah. Ketika itu Tami lagi berimajinasi liar bermain futsal. Jonah pun sepertinya sudah hafal kebiasaan Tami dan Jonah hanya tersenyum. Happy ending. Pero alam mo, friend, sebagai sahabatnya Jonah menginginkan Tami memiliki pasangan supaya Tami tidak terus berfantasi. Jonah juga selalu mendukung keinginan Tami menjadi seorang cosplayer. Kayo naman gusto mo samahan pa kita dyan. Kala ko ba di ka mahilig sa akin? Tami pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi kedatangannya disambut sinis oleh ibu tirinya. Ibunya pun jengkel karena Tami jarang sekali berada di rumah dan ia tidak pernah membantu membereskan rumah. Buti pa pero sa pamamahay na to, wala. Ayahnya Tami memilih untuk pergi karena jengkel pada anak gadisnya. Tami pun memilih untuk pergi ke kamarnya dan ia selalu standby di depan laptop sambil menonton anime dan berimajinasi. Sino ka? At anong ginagawa mo sa teritoryong to? Lalu sang ayah mendatangi kamar Tami. Karena lama membuka pintu kamar, Tami terkena marah sama ayahnya. Ayahnya berniat memberikan paket yang datang buat Tami. Ayahnya sangat terkejut untuk harga paket sebuah bondu. Tami harus membayar sangat mahal. Tami pun membela dirinya. Uang itu ia peroleh dari tabungannya. Meski begitu, ayahnya meminta untuk Tami lebih selektif untuk membeli barang yang lebih berguna, apalagi dengan harga yang begitu mahal. Tama rin naman siya. Pakinggan mo na lang yung mga ipinapayo sa'yo para hindi na... Keesokan harinya, Jonah yang mendesain baju anime buat Tami mendaftarkan Tami di acara cosplay. Tami pun menikmati acara cosplay itu dan ia bertemu dengan seorang pria bernama Jello. Meski pertemuan mereka tidak begitu menyenangkan, yang dimana Jello menumpahkan minuman yang membuat kostum cosplay Tami basah dan acara pun belum dimulai. Tami pun berniat membersihkan bajunya dengan memasuki ruangan kostum, berharap ia bisa berhasil mengeringkan bajunya. Tiba-tiba ada Ken dan Colleen memasuki ruangan itu. Tami mencoba bersembunyi agar dirinya tidak diketahui oleh mereka berdua. Tak disangka, Ken dan Colleen masuk ke ruangan kostum hanya untuk bermain futsal, melepaskan fantasinya. Setelah beres, Ken pergi duluan dan Colleen sibuk mencari wignya yang terlepas. Colleen baru sadar kalau ada seseorang di ruangan itu. Colleen pun meminta Tami untuk tidak menyebarkan skandal ini. Kostum Tami sudah sedikit kering dan ia kembali bergabung bersama teman-temannya. Banyak sekali yang menyukai kostum yang dipakai Tami. Ia pun menjadi idola di acara itu. Ternyata, Colleen seorang best cosplay dan Ken sendiri seorang fotografer. Mereka berdua menjadi host presenter yang akan membacakan nominasi best kostum di acara cosplay. Colleen dan Ken membacakan siapa pemenang best cosplay untuk tahun ini. Akhirnya, Tami memenangkan best cosplay dan Tami mendapatkan uang dan piagam penghargaan.
You'll be bringing home 50,000. Tami pun segera pulang, namun ibu tirinya tidak menyukai kegiatan cosplay Tami, dan ibunya mengetahui kalau Tami sering memesan barang online dengan harga yang sangat mahal. Ibunya mengatakan kalau hobinya Tami hanya membuang uang saja, lebih baik digunakan untuk makan. Karena kesal, ibunya meminta ayah Tami untuk menasehati anaknya. Sabihin ko dyan sa tatay mo na patigilin ka na sa pag-aaral. Wisit? Kemudian, Tami menemui Jonah dan ia meminta maaf kalau kostum yang Jonah pinjamkan sedikit sobek. Itu semua ulah ibu tirinya. Hati nurani Tami ingin terus melanjutkan cosplaynya karena adegan itu merasa dihargai. Jonah memberikan struk pembuatan kostumnya Tami. Jonah bingung bagaimana Tami mendapatkan uang untuk pembuatan kostum berikutnya. Tami optimis kalau dirinya akan mendapatkan uang untuk pembuatan kostum berikutnya. Paghatian muna natin yung premyo mo. Tami dan Jonah pun mengunjungi acara cosplay berikutnya. Lagi-lagi, Tami bertemu dengan Jello. Dan Jello meminta berfoto bersama Tami karena Jello menyukai kostum yang dipakai oleh Ako Tami. yung bumangga sa akin last convention kaya nandun Entah siapa yang memulai duluan. Pandangan mereka mengatakan kalau mereka saling menyukai. Ketika itu, Tami melihat Ken dan Colin. Tanpa ragu, Tami menghampiri mereka. Tami langsung bertanya pada Colin, bagaimana ia bisa mendapatkan uang dengan kostum cosplaynya. Ma, alam children's parties. Go ka to. Dengan judesnya, Colin mengolok-olok Tami dan ia meninggalkan Tami. Saat itu Tami bersama Ken. Ken memperlihatkan beberapa foto Colin dan Ken mengatakan kalau foto ini bisa dijual dan Tami bisa mendapatkan uang dari pemotretan kostum cosplay. You can actually use this to make money. Tami penasaran akan ucapan Ken dan ia meminta Ken untuk membantunya. Tentunya Ken sangat senang karena Ken seorang fotografer dan ia paham tentang pekerjaan ini. Ken pun memberikan kartu nama dan Tami bisa menghubunginya kalau ia benar-benar berniat untuk melakukan pemotretan. Mereka berdua sangat kaget melihat banyak sekali foto-foto wanita seksi berada di studio itu. Namun, Ken menjelaskan dengan cara itu modelnya bisa dengan mudahnya mendapatkan uang. Let's do it. Ken pun langsung mengambil foto Tami. Namun tidak seperti biasanya. Ken sering memegang tubuh Tami. Itu yang membuat Jonah risih pada Ken. Ternyata Tami sendiri nyaman dengan Ken. Bahkan di rumahnya, ia menggesek-gesekkan apemnya berfantasi bermain dengan Ken. Jonah pun mendapatkan seorang pria yang bernama Aaron dari acara cosplay yang ia kunjungi bersama Tami. Ken dan Tami sedang menjual beberapa foto cosplay Tami. Dahil sa pagpipilit niya. Ken meminta Tami untuk melakukan sesi pemotretan malam ini. Karena bujuk rayu penghasilan yang sangat lumayan besar, akhirnya Tami menyetujuinya. Hindi pa halata. Sobrang. Tami pun menemui Ken di studio tanpa ditemani Jonah. Lalu, Tami pun melakukan sesi pemotretan dengan kostum yang sedikit terbuka. Karena terbawa suasana, akhirnya Ken dan Tami bercumbu di studio itu. Tami lebih percaya diri dan ia semangat membuat video dengan kostum yang seksi. Dan ternyata, foto pemotretan Tami banyak yang terjual. Ken pun mengirim Tami dengan uang yang nominal yang cukup besar. Saat dicek, benar saja, Tami mendapatkan kiriman. Tentunya Tami sangat senang karena sering bersama Ken dan Tami sering melakukan bermain futsal di studio. Tami pun pulang sambil membawa banyak makanan. Ibunya menanyakan dari mana Tami mendapatkan banyak uang untuk membeli makanan tersebut. Tami menjawab kalau dirinya mempunyai pekerjaan sampingan. Suatu hari, Tami bertemu Jonah di sebuah kafe.
dan Jonah memperkenalkan Tami pada Aaron. Jonah menceritakan kalau dirinya bertemu dengan Aaron di sebuah acara cosplay. Jonah meminta Tami untuk berhati-hati kalau akun sosial medianya ada yang meretasnya, dan foto-foto dan video Tami tersebar. Colin yang waktu itu ada di sana, tak sengaja ia mendengar percakapan tentang Ken. Oo, bakit? Bakit? Gaari mo. Lalu Colin meminta Tami untuk menjauhi Ken karena ia tidak ingin Tami menjadi korban berikutnya. Lalu Colin pergi begitu saja. Layuan mo si Ken. Tami kembali ke rumahnya. Lalu ibunya menampar Tami. Ia tidak menyangka skandal Tami tersebar di internet dan ibunya mengetahui dari adiknya Tami. Hindi ko pa... Tama na yan. Ako nang bahala dyan. Ayahnya sangat kecewa pada Tami yang telah membuat tercoreng nama baik keluarganya. Dengan sangat jelas kalau ayahnya telah melihat foto postingan video skandal Tami. Hindi niyo ako pinalaki at all. Tami menyangkal kalau itu hanya kostum cosplay saja. Akan tetapi ayahnya tetap tidak menyukainya. Akhirnya, Tami memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Jonah yang lagi asik bermain futsal merasa terganggu atas kedatangan Tami. Tami mengatakan kalau dirinya telah diusir dari rumah dan ia tidak punya tempat tinggal. Jonah pun dengan senang hati menawarkan Tami untuk menginap di rumahnya. Ano plano mo niya? Seperti biasa, Tami hadir di acara cosplay. Namun, Tami mendapatkan pelecehan. Untungnya ada si Jello yang bisa mengusir pengganggu itu. Akhirnya mereka berdua saling berkenalan. Uy! Angas mo! Ano? Salamat. Ulit pangalan. Tami pun memutuskan untuk segera pergi dengan membawa jaket Jello bersamanya. Costume, diba? Ika na nga. Lalu, Tami dan Jello bertemu di sebuah kafe. Dan Tami meminta maaf atas kelakuannya di pertemuan pertama saat Jello menumpahkan minuman pada bajunya Tami. Namun, Jello sudah melupakan kejadian itu. Ken pun mengambil sesi pemotretan Tami. Namun saat itu, ia tidak bisa fokus saat pemotretan. Bahkan saat mereka bermain, Ken tidak berhasrat dan ia memilih meninggalkan Tami. Bahkan saat pemotretan di luar studio, Ken terasa canggung. Apalagi di sana ada teman-temannya Tami. Ken sempat cemburu saat Jello berada di sana. Ken mulai mencintai Tami dan ia terlihat marah ketika Jello bersama Tami. Ternyata benar saja, korbannya Ken telah banyak. Mantan modelnya yang bernama Mary digarap lagi oleh si Ken. Dan Ken mengancam akan menyebarkan videonya kalau Mary tidak menuruti kemauannya. Yes, Master. Di tempat yang berbeda, Jello mengunjungi Tami. Dan Jello mengatakan kalau dirinya mencintai Tami apa adanya. Jello mengatakan kalau cosplay Tami semuanya palsu. Dan Jello meminta Tami untuk menjadi karakter dirinya sendiri. Tami baru tersadar dan ia juga mencintai Jello. Mereka akhirnya melanjutkan ke permainan berikutnya. Keesokan harinya, Tami mendatangi studionya Ken dan ia meminta akan berhenti menjadi model cosplaynya Ken. Lalu Tami meminta sisa pembayaran dari akun cosplaynya yang belum dibayarkan Paparito oleh lang ako Ken. para kunin yung share ko sa akun bago ko tumura. Ken memaksa Tami masuk ke studionya dan ia mencoba menggagahinya. Akan tetapi Tami berhasil kabur dan ia langsung pergi meninggalkan Ken. Kemudian Tami bertemu dengan Carol. Carol memperlihatkan video Tami yang lagi viral. Tak lama kemudian ayahnya menelpon dan ia menanyakan kebenaran video itu pada Tami. Karena malu, akhirnya Tami tidak keluar kamar dalam beberapa hari. Kemudian teman-temannya Tami bertemu dengan Mary, korbannya si Ken. Ternyata Ken mencari cosplayer di komunitas untuk dijadikan korbannya. Tulad ni Tami. Akhirnya Jonah dan Jello menemui keluarganya Tami. Dan Jonah meminta ayahnya Tami untuk membujuk Tami keluar kamar. Dengan kedatangan ayahnya,
Tami pun akhirnya keluar dari kamar dan ia meminta maaf pada ayahnya atas kesalahannya. Tami, Tay, pasensya na rin po kung pinahiya ko. Kemudian Tami dan Colleen membuatkan video live pengakuan tentang tersebarnya video yang sedang viral. Mereka berdua mengatakan kalau di balik dalang dari penyebaran video yang viral adalah Ken yang berniat mengeksploitasi tubuh mereka. Ako si Colleen. At tulad ni Tami, Sis, viral kayo, sis! Viral kayo, Beberapa bulan kemudian, Tami terlihat sukses dan ia membuka studio foto untuk pengambilan foto cosplay. Karena Tami tidak bisa lepas dari kehidupan cosplay dan semua kegiatan foto di studio gratis. Congrats, son. Salamat. Dan film pun berakhir. Bye-bye. Maraming salamat, Jello, sa Sorry, hanggang doon lang yung nagawa ko ha.